Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sempurna, menjaga, melindungi, memberkati kami. Bahkan Tuhan izinkan ada proses-proses yang terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kebenaran dari firman Tuhan inilah yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia Cabang Bekasi Town Square. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu yang ketiga di bulan Februari. Minggu depan dan minggu keempat. Say goodbye Februari, selamat datang Maret ya. Minggu ini saya doa Bapak Ibu selalu sehat-sehat, amin ya. Yalah, harus sehat lah ya, jaga hidup baik, jaga makan, jaga tidur, jangan stres ya. Hati-hati, makan enak belum tentu sehat ya kan. Jadi kita sekarang Bapak Ibu udah banyak mengerti tentang kesehatan, harus benar-benar jaga sehat ya. Karena tubuh kita balik lagi bait Allah ya. Kita sehat, pekerjaan juga kita semangat bekerja ya. Dan puji Tuhan juga kita juga bisa melewati minggu ini. Kemarin 14 Februari yang Valentinean. Wah ya, saya lihat video-video jemaat ya di Facebook. Wah, selamat happy Valentine my dear. Wih ya kan. Cowoknya ngasih bunga ya kan. Ceweknya kasih apa? Mama lemon suruh cuci piring Bapak Ibu ya kan. Ya, makanya doa saya ya semua rukun-rukun rumah tangga semua sehat-sehat, amin ya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Nah ini nih, judulnya adalah jangan menyerah, mujizat sudah di depan mata. Ya, jangan mundur dalam perjalanan iman. Terus maju, terus maju. Siapa tahu mujizatnya memang sudah di depan mata kita ya. Jangan menyerah, mujizat sudah di depan mata. Kita lihat Alkitab kita dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-36. Ibrani 10 ayatnya yang ke-36. Silakan Pak. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Oke, slide selanjutnya. Terkadang kita merasa lelah dan ingin menyerah ketika doa kita belum terjawab. Namun ayat ini mengingatkan bahwa ketekunan dalam iman akan membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan kita sebagai orang Kristen memang tidak selalu mudah. Dan kalau Bapak Ibu mengingat tentang masa lalu, ingatlah masa lalu berbicara tentang bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kalau kita melihat masa lalu Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menjawab doa kita, saya ingin katakan bersyukurlah atas jawaban doa itu. Tapi ada kalanya memang doa kita belum dijawab. Bahkan ada yang mengatakan, Pak saya sudah 5 tahun berdoa, 6 tahun berdoa. Ya, Bapak Ibu jangan pernah mengatakan ketika 6 tahun berdoa belum dijawab Tuhan, Tuhan tidak dengar doa Bapak Ibu. Coba lihat di Alkitab, Yusuf berapa tahun dia menanggung segala kesulitan dalam hidup dia? 13 tahun. Dia hidup baik, abang-abangnya ceburin dia ke sumur di padang gurun. Dia nggak macam-macam sama istrinya Potifar, difitnah, masuk penjara dan sebagainya. 13 tahun dia harus menunggu jawaban doanya. Abraham 25 tahun ketika dia diproses Tuhan, sampai akhirnya dia punya anak dari rahim istrinya Sarah, yang mereka berdua itu sudah tua. Jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, ya jangan mundur dalam perjalanan iman. Perjalanan iman memang tidak mudah. Bapak Ibu gak pernah di Alkitab mengatakan perjalanan iman itu mudah, tidak ada. Tidak ada di Alkitab mengatakan hidup Bapak Ibu dan saya seperti jalan tol, gak ada macet. Jalan tol aja macetnya sekarang luar biasa Bapak Ibu. Ya kan, jadi saya ingin katakan perjalanan iman nikmati saja, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut sama Tuhan ketika doa kita belum dijawab. Yang Tuhan mau adalah apa? Bapak Ibu jangan menyerah. Ya maju terus ya di dalam iman. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan ketika segala sesuatunya belum terjadi mujizat. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Memerlukan ketekunan dalam melakukan kehendak Allah. Daripada kita pusing mikirin kapan Tuhan menjawab doa kita, kapan Tuhan membuka jalan, kapan Tuhan memberikan mujizat. Lebih baik Bapak Ibu dan saya, kita fokus saja tekun melakukan kehendak Allah. Ketika kita tekun melakukan kehendak Allah, di situ Bapak Ibu dan saya tahu kebenaran. Orang Kristen yang bersungut-sungut, dia tidak tahu kebenaran. Orang Kristen yang bersungut-sungut, dia hanya mengejar mujizat. Tetapi dia tidak mengerti akan kehendak Allah.
Seorang anak yang baik, dia bukan hanya melihat bapaknya mungkin punya uang ya. Weh, bapak gue punya uang nih. Asal ketemu bapaknya minta uang. Asal ketemu bapaknya minta uang. Seorang anak yang baik tidak begitu. Seorang anak yang baik, puji Tuhan bapaknya memberkati. Tapi seorang anak yang baik, dia selalu punya hasrat pingin tahu apa sih kehendak bapak saya untuk saya. Ya kan banyak orang yang, weh bapak gua kaya. Ngelihat bapaknya kayak ATM berjalan bapak ibu, ya kan. Tapi isi hati bapaknya dia nggak tahu. Bagaimana bapaknya menangis setiap malam berdoa untuk anaknya. Bagaimana bapaknya jungkir balik bekerja, macet-macetan, pergi ke kantor, pulang ke kantor macet-macetan, mungkin naik kereta, naik motor. Apakah seorang anak tahu kehendak isi hati bapaknya? Tapi seorang bapak tidak pernah mengeluh untuk apa? Untuk memberkati anak-anaknya. Nah, makanya kita sebagai anak Tuhan, tekun saja melakukan kehendak Bapa. Kalau nggak tahu tanya sama Tuhan. Kalau nggak tahu baca Alkitab. Karena di situ Alkitab banyak tulisan-tulisan Tuhan yang mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya mengerti akan kehendak Bapa. Kalau kita mengerti kehendak Bapa, kalau kita mengerti kehendak Allah, apa yang Alkitab katakan? Ya, supaya memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, daripada kita sibuk mujizat kapan, berkat Tuhan kapan, pertolongan Tuhan kapan, dan belum ada jawaban, mendingan kita sibuk melakukan kehendak Allah. Setelah kita melakukan kehendak Allah dengan tulus, ya, dengan hati yang bersukacita, dengan apa? Dengan semangat tidak menyerah, Tuhan janji apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Apa artinya kita terima mujizat, tapi kita tidak mengerti kehendak Allah? Ada banyak orang Kristen kalah di situ Bapak Ibu. Ya, Tuhan seperti contoh, Tuhan Yesus, aku minta 1 miliar, aku minta berkat Tuhan, dikasih 1 miliar. Tapi dia nggak mengerti kehendak Bapa dengan uang itu bagaimana. Ada banyak orang Kristen kalah karena menerima berkat Tuhan. Mereka tidak tahu, akhirnya berkat Tuhan diselewengkan. Berkat Tuhan digunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, persiapkan diri dengan baik untuk menerima mujizat Tuhan. Persiapkan diri dengan baik untuk menerima pertolongan Tuhan. Daripada sibuk kapan mujizat belum tahu, mendingan kita sibuk tekun cari kehendak Allah. Karena orang yang cari kehendak Allah, cari kebenaran Allah, tidak akan pernah dikecewakan. Berkatnya nanti akan Tuhan tambah-tambahkan selalu. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana cara kita untuk bisa tekun, ya, menanti mujizat Tuhan. Ya, bagaimana cara kita bisa tekun menanti mujizat Tuhan. Nah, orang yang tekun yang pertama adalah orang yang percaya bahwa mujizat Tuhan itu datang pada waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, mujizat datang pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita lihat Alkitab kita, Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Silakan Pak. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oke, keterangannya apa? Kita sering ingin jawaban instan, tetapi Tuhan bekerja dengan waktunya sendiri. Ya, jangan menyerah hanya karena belum melihat hasilnya sekarang. Ya, setiap minggu saya ibadah, Bapak Ibu mendoakan Bapak Ibu jemaat altar call di pojok sana. Ya, di semua cabang Tiberias. Saya puji Tuhan ada 1 hari minggu itu 8 kali dapat jadwal. Nah, di dalam setiap altar call saya mendoakan jemaat. Apakah tiba-tiba memang langsung ketika keluar dari rumah, keluar dari gereja ini, jawaban doa itu langsung tiba-tiba seperti durian runtuh? Tidak Bapak Ibu. Ya kan, Bapak Ibu harus tahu bahwa setiap kita ada proposal doa kita, ada permohonan doa kita. Dan ketika permohonan doa itu ibaratnya nyampe di meja Tuhan, Tuhan akan sortir lagi, Tuhan akan seleksi lagi. Dan Tuhan sedang memikirkan bagaimana caranya memberikan jalan keluar dari setiap masalah Bapak Ibu. Ya, kalau masalahnya mungkin sederhana, ya mungkin bisa saja cepat jawaban doa. Mungkin ada yang Pak puji Tuhan Pak, hari Minggu kemarin didoakan, 3 hari kemudian mujizat terjadi. Ya puji Tuhan, berarti mungkin ya masalahnya nggak terlalu berat. Tapi kalau masalahnya benang kusut Bapak Ibu, benang kusut, tahu Bapak Ibu benang kusut. Ya harus ada waktu untuk apa? Mengurai benang itu. Sehingga apa? Benangnya menjadi lurus, menjadi rapi, dan itu perlu waktu. Ya kan, Tuhan bisa saja menjawab doa Bapak Ibu secara instan, secara cepat. Tetapi tidak ada edukasi di situ. Tidak ada pendidikan di sana. Tidak ada didikan yang mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya untuk percaya kepada waktunya Tuhan. Segala sesuatu yang instan tidak baik.
Mie instan, kebanyakan makan juga Bapak Ibu bisa kanker usus Bapak Ibu, ya kan? Segala sesuatu yang instan tidak baik. Seperti contoh, kalau kita mendidik anak-anak. Ya, anak-anak minta, "Mak, minta handphone." Ayo kita beli ke Roxy. "Mak, minta mobil." Langsung dikasih. Gak ada didikan. Anak itu akan sembarangan. Nyetir mobil kebut-kebutan. Main handphone terus, gak ada pendidikan. Tapi lihat kalau anak-anak yang minta segala sesuatu ada prosesnya. Anak itu akan menghargai barang yang diberikan. Anak itu juga akan menghargai orang tuanya. Dan dia mengerti bahwa apa? Orang tuanya memberikan handphone atau laptop itu bukan langsung ngambil di toko gak dibayar. Orang tuanya harus kerja, orang tuanya harus berjuang. Sehingga anak-anak yang diberikan dengan proses, anak itu menghargai. Ya, coba lihat, saya pernah ceritakan waktu SMA. Saya bilang sama mami saya, "Mi, mau beli sepatu basket." Berapa harga sepatu basket? 300.000. Apakah mami saya langsung keluarin duitnya 300.000? Ayo beli ke toko basket. Enggak, padahal mami saya kerja, papi saya kerja, ada duit, mereka ada gaji bulanan. Tapi mami saya bilang, "Sikat kamar mandi dulu 1 bulan. Haleluya. Sikat kamar mandi bos. Setiap hari Jumat sikat kamar mandi. Ada absennya, ada tanda tangan, centang tanda tangan, centang tanda tangan. Kayak yang ngurusin toilet di mall Bapak Ibu ya kan. Ada checklistnya, ada checklistnya. Iya kan? Nah setelah sebulan Bapak Ibu sikat kamar mandi, beresin kamar, tahu bertanggung jawab. Akhirnya 1 bulan saya bilang, "Mi, 1 bulan udah selesai nih. Iya kan, berarti mami jadi dong beliin sepatu basket saya." Oke jadi, kita ke mall. Ya di Bogor tuh, ada dulu namanya Mall Internusa, tapi sekarang udah kebakaran, mungkin sekarang udah dijadikan Siloam Hospital tuh di dekat di dekat Istana Bogor. Ya kan, saya ke sana, bukan hanya dibeliin sepatu Bapak Ibu, tapi baju basketnya, celananya, kaos kakinya, dan teman-temannya. Artinya apa? Artinya orang tua mengerti ya cara mendidik, memproses. Sama Bapak Ibu, ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan memproses kita, jangan mengeluh. Karena apa? Karena Tuhan sedang mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya bukan menjadi anak yang gampangan, tapi menjadi anak-anak yang hasil dari proses dan bukan hasil dari instan. Yang instan akan hancur hidupnya, tapi yang hidupnya berproses, dia akan kuat dalam menghadapi segala tantangan. Ada haleluya Tiberias. Amin ya. Makanya saya katakan Bapak Ibu, ketika hari ini belum dijawab Tuhan, nikmati saja pendidikan yang Tuhan ajarkan. Nikmati saja proses yang Tuhan berikan kepada kita. Bangsa Israel Bapak Ibu yang masuk tanah perjanjian, bukan nenek moyang mereka, tapi keturunan mereka ketiga keempat. Bersama siapa? Bersama Yosua dan Kaleb. Kenapa yang pertama nggak masuk tanah perjanjian? Karena mereka tidak tahan akan proses Tuhan di padang gurun. Kita harus kuat proses Tuhan. Kita harus kuat dalam didikannya Tuhan. Kita harus kuat kalau Tuhan sedang mendidik kita. Karena segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Ketika waktunya sudah jadi, waktunya Tuhan terjadi. Wah Bapak Ibu, kita akan sukacita sekali ketika Tuhan menjawab doa kita. Dan kita melihat waktu kita tengok ke belakang, kita lihat, aduh proses Tuhan gila juga ya. Proses Tuhan ada air mata juga ya. Proses Tuhan luar biasa ya, berat juga. Tapi waktu kita lihat ke depan, di depan itu ada jawaban doa kita. Kita penuh dengan sukacita. Ya, setelah kita menerima berkat Tuhan, kita bukan menjadi orang Kristen yang ngaco-ngaco. Justru kita semakin bertanggung jawab dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Ya, jangan mengeluh hari ini kalau waktu Tuhan belum tiba. Jalani saja waktu Tuhan. Hormati Tuhan, hormati waktunya. Jangan ngancam-ngancam, "Tuhan, aku nggak mau ke gereja lagi." Kata Tuhan, "Mati 1 tumbuh 1000." Ya kan? Tuhan bisa tambah-tambahkan jemaat. Emang jemaat cuma lo doang kata Tuhan. Iya kan? Emang jemaat cuma lo doang. Ya, gue bisa kirim dari Tambun, dari Koja sana, dari Priok sana, dari Cikupasan, dari Bogor. Bisa gue kirim kata Tuhan. Lu mau ngambek-ngambek aja. "Tuhan, aku nggak mau lagi berdoa." Oke kata Tuhan, lu nggak berdoa. Tapi nanti lihat, suatu saat lu pasti akan berdoa. Di mana Tuhan? Di ruang ICU kata Tuhan. Wah. Iya, ada banyak orang lagi sehat-sehat gak pernah berdoa loh. Tapi waktu di ICU udah pakai selang. Tolong panggilkan pendeta supaya kita berdoa. Ya jangan gitu juga. Ya kan, waktu lagi sehat malas berdoa. Waktu lagi sehat gak pernah ke gereja. Waktu masih sehat gak pernah baca Alkitab. Tapi waktu sudah terkapar di rumah sakit, tidak berdaya, selang di mana-mana. Seorang bapak banget, "Tolong istriku tercinta, tolong bacain Alkitab tentang kesembuhan apa?" Nah itu dia. Bapak masih ingat Alkitab, ya masihlah katanya begitu. Ya tolong doain, Bapak masih ingat berdoa, masihlah. Ya, jangan terkapar dulu baru ingat Tuhan. Hari ini harus ingat Tuhan, jangan marah sama Tuhan kalau doa kita belum dijawab. Karena kalau belum dijawab berarti Tuhan sedang bekerja
untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau sudah dijawab, artinya apa? Bapak, Ibu, dan saya memang sudah siap untuk diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan menyerah. Ya, mujizat itu sudah di depan mata nih. Jangan mundur dalam perjalanan iman. Makanya yang harus kita lakukan yang pertama adalah apa? Mujizat itu datang pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Udah tenang saja, mengucap syukur, jalani proses Tuhan. Pasti waktu Tuhan datang untuk jadi berkat bagi kita semua, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, makna yang kedua apa? Yang kedua adalah jangan fokus kepada masalah, tetapi fokus saja kepada Tuhan. Ya, fokus, jangan fokus kepada masalah, tapi fokusnya kepada Tuhan. Ya, kita lihat Matius 14 30 sampai 31. Silakan, Pak. Matius 14 ayat yang ke-30 sampai 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Oke. Keterangannya apa? Seperti Petrus yang mulai tenggelam karena melihat badai, kita pun bisa kehilangan iman jika lebih fokus kepada masalah daripada kuasa Tuhan. Ada satu tulisan begini Bapak Ibu, ya banyak orang Kristen yang hanya melihat ke bawah tapi lupa melihat ke atas. Apa maksudnya? Lihat ke bawah berbicara tentang hanya lihat masalah terus, dan dia berjuang untuk menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan sendiri, tapi dia lupa bahwa di atas itu ada kuasa Tuhan yang sebenarnya sanggup menyelesaikan masalah dia. Ya, dengan kata lain, Yesus ingin mengajarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya, jangan kita hanya fokus kepada masalah. Kalau Bapak, Ibu, dan saya fokus kepada masalah dan lupa untuk melihat Tuhan yang di atas, kita bisa tenggelam seperti Petrus. Petrus bisa berjalan di atas air. Ya, wah, bagaimana caranya Pak Pendeta? Alkitab mencatat, Petrus berjalan di atas air. Waktu apa? Waktu dia fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan, Yesus mengatakan apa? Mari, Petrus, engkau bisa berjalan di atas air. Benar guru, bisa fokus kepadaku. Ketika dia fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air Bapak Ibu. Dan ini bukan dongeng, bukan fiksi, ini true story. Alkitab berbicara juga sejarah yang dimana hanya Petruslah rasul atau murid Yesus yang bisa berjalan di atas air. Tapi kenapa dia tenggelam? Ini dia, oke? Saya bacakan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Artinya apa? Artinya ketika Petrus mulai bimbang, dia tenggelam. Ya, kapan kita bimbang? Kapan kita takut? Kapan kita cemas? Ya, kita sering cemas dan takut dan bimbang ketika menghadapi masalah. Ya, aduh Tuhan, aduh Pak Pendeta, sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saya. Sepertinya masalah ini berat. Jangan pernah mengatakan itu lagi. Katakan, Tuhan ada di pihak aku. Aku percaya setiap masalah selalu ada jalan keluar kalau kita berjalan bersama Tuhan. Amin ya. Makanya Yesus mengulurkan tangannya, menolong Petrus yang tenggelam, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, jangan-jangan jawaban doa itu sudah dijawab Tuhan, tapi nggak kita terima karena apa? Karena kita bimbang. Jangan-jangan jawaban doa itu bukan karena Tuhan nggak jawab, tapi karena kita kurang percaya. Jangan-jangan jawaban doa itu nggak kita terima karena apa? Karena hidup Bapak, Ibu, dan saya itu banyak ketakutan dan tidak diisi dengan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan, terima kasih atas doanya. Hari Senin kemarin istri saya sudah melahirkan anak yang kedua. Puji Tuhan, Boru Simanjuntak lahir Bapak Ibu. Boru juntak, garis keras ini ya kan. Jadi lahir 4 kilo, tinggi 51, perempuan. Anak yang pertama laki-laki, anak yang kedua perempuan. Jadi saya 4 hari 3 malam lah tidur di rumah sakit. Jadi ada penginapan di samping rumah sakit di Siloam Semanggi. Kami buka kamar di situ karena ada mami saya nginep. Anak saya sampai libur sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi biar ke rumah sakit itu tinggal jalan kaki. Nah, 4 hari 3 malam Bapak Ibu saya tuh di rumah sakit. Karena nginep dirawat lantai 32. Jadi kadang naik turun kan. Turun ke lobi ngurus administrasi. Naik lagi. Terus istri bilang, tolong beliin makanan ke bawah. Turun lagi. Naik lagi ambil makanan. Tiba-tiba baru sampai, baru duduk, pesan GoFood. Turun lagi Bapak Ibu ya kan. Jadi ya puji Tuhan ada pergerakan lah. Nah Bapak Ibu tahu, di Siloam Semanggi itu juga proses kanker itu juga di situ. Jadi saya berapa kali satu lift dengan orang yang kena kanker lagi di kemo.
Saya juga satu lift Bapak Ibu dengan apa? Orang yang di ICU yang udah ngorok tinggal pakai selang doang. Ya, ditemani sama suaminya, ditemani sama istrinya, dan ditemani sama perawat. Ketika saya lihat mereka terkapar di rumah sakit, di tempat tidurnya, saya melihat, Tuhan Yesus. Kadang kita selalu membesar-besarkan masalah kita. Kita ngomong sama istri, kita ngomong sama suami, Pak, kita ada masalah besar. Masalah kita nggak ada jalan keluarnya. Rupanya Bapak Ibu, di luar sana masalahnya ada yang lebih besar masalahnya daripada kita. Ya, saya ketika satu lift dengan mereka yang sakit, begitu yang kena kanker, yang sudah koma, saya langsung bersyukur, Tuhan Yesus. Ya, kadang-kadang saya terlalu lebay, membesar-besarkan masalah. Ini aja yang koma, tetap tenang, tetap tersenyum, tetap, iya Pak, silakan Pak. Bahkan ada yang engkongnya ya, orang Chinese, engkongnya lagi sakit Bapak Ibu. Ini istri, anaknya mengatakan gini, Kong, tetap kuat ya Kong. Tuhan Yesus memberkati, darah Yesus menyembuhkan. Kebetulan perawatnya juga orang Kristen. Tuhan Yesus beri kekuatan ya Kong ya. Saya cuma diam aja. Coba kalau dia tahu saya pendeta mungkin, engkong bangun, tolong doain engkong. Ya kan mungkin begitu. Cuma kita pakai baju bebas, kita pakai masker kan. Karena biasalah rumah sakit ada yang batuk, ada pilek, segala macam. Ya saya kadang-kadang, Tuhan Yesus. Orang yang begini aja masih ingat Tuhan loh. Kong ingat Tuhan Yesus ya. Percaya ada kesembuhan ya. Percaya ada mujizat ya. Ini cuma bayar cicilan kartu kredit aja udah mau bunuh diri Bapak Ibu ya kan. Ya, aduh mujizat itu lama. Tuhan tidak menolong saya. Coba lihat di rumah sakit, banyak yang masalahnya lebih berat daripada kita. Mereka tidak bersungut-sungut, tapi mereka tetap melihat Tuhan sebagai jalan keluar dari setiap masalah mereka. Ya, hari ini jangan suka membesar-besarkan masalah. Hari ini kita besarkan Tuhan. Kita tinggikan Tuhan, kita memuji Tuhan karena Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi ayo besarkan Tuhan ya. Ada masalah ya, kalau ngobrol-ngobrol, masalahmu apa? Iya. Tapi jangan lupa, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Ya, kalau ada keluarga kita, adik kita atau kakak kita ada masalah. Ada masalah apa Kak? Aku ada begini nih, masalah di kantor. Kak, jangan takut, Tuhan kita lebih besar Kak. Ya, kakak harus kuat ya. Jangan, aku ada masalah di kantor, aku difitnah. Lu sih Kak, ya kan? Lu pasti dipecat, lu mati aja lu. Udah selesai. Ya, ini bukannya memberikan kekuatan, malah nyumpahin Bapak Ibu. Nggak gitulah. Ya, kalau ada keluarga kita yang sakit, bapak udah kita mungkin sakit. Ya, bapak tua kita mungkin sakit, kita telepon. Bapak udah, aku dengar dari papa, bapak udah sakit ya. Iya bapak udah kemarin kena demam berdarah. Ya udah, bapak udah mati aja, bapak udah, ya nggak gitu juga. Karena bapak udah pelit sih jadi orang kasar. Ya, disumpahin jangan. Tapi ketika kita telepon bapak udah kita, mungkin di Tarutung sana, di Siantar sana. Ya bapak udah, percaya bapak udah, darah Yesus menyembuhkan bapak udah. Bapak udah banyak berdoa, banyak baca firman. Kalau perlu telepon pendeta supaya ada penguatan. Begitu. Ya, anak kita belum dapat kerja misalnya. Udah coba sih bikin CV, lamar sana, lamar sini. Ya udah ngelamarnya di Sudirman, rumahnya di Tambun Bapak Ibu ya kan. Naik motor Honda 800 lagi, wah udah. Yang kecepatannya cuma 80 km per jam. Ya, sampai rumah udah perginya putih, pulangnya gelap kulitnya Bapak Ibu. Nggak pakai skincare lagi ya kan. Udah. Terus maknya, dari mana kau? Cari kerja mak. Udah dapat kau? Belum mak. Itu sih kau. Nah itu jangan. Dasar anak bodoh, anak setan aja. Dia lupa. Kalau anaknya setan berarti maknya setan juga dong ya kan. Ya, jangan disumpahin begitu mak. Ya kan. Ini mama-mama kita nih, jangan disumpahin begitu. Dari mana kau nak? Ya kan, habis cari kerja mak. Sudah dapatnya kau? Belum mak. Udah. Mandilah kau, mandi. Mama sudah bikin sop babi buat engkau ya. Supaya otakmu pintar cerdas. Mandilah kau. Mau air dingin atau air hangat? Air hangat mak. Mama bikinkan dulu ya. Mama masak dulu airnya ya. Tunggu ya nak ya. Buka sepatu lah, buka sepatu, buka kaos muna. Oh, doli-doliku ini. Elus inang, elus mak punggungnya. Kasih dia teh manis panas, kasih dia air putih dingin. Jangan kita, dasar memang kau bodoh kau, jangan. Ya, setelah beres kasih makan, ketanya, gimana amang, cari kerjanya, oh begini. Udahlah, tenanglah ya, tetap berusaha ya, mama sama bapak tetap dukung doa kau.
Ya, kita percayalah Tuhan pasti tolong kau. Kau sudah kuliah capek-capek. Ya, kau sudah S1-mu di Bandung sana. Ya, gak mungkin lah Tuhan gak kasih kerjaan. Ya, kuat-kuat nak ya, banyak berdoa ya. Supaya nanti Tuhan pasti angkat engkau naik. Engkau selalu ingat Tuhan. Iya mak, wih saya percaya itu anak. Walaupun rumah di Tambun, cari kerja di Tangerang sana. Tidur juga mimpi sorga Bapak Ibu ya kan. Tapi kalau datang sudah dihakimi, tidur mimpi neraka Bapak Ibu. Ya kan. Iya, jangan begitu ya. Ya, orang kalau diingatkan akan Tuhan, dia percaya pasti semangatnya akan baru lagi ya. Apapun masalah, ingatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu memberikan jalan keluar dari masalah kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang kedua ya. Kalau kita ingin melihat supaya kita tidak menyerah dan percaya bahwa mujizat sudah di depan mata kita. Yang kedua adalah jangan fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan tentang mujizat? Teruslah beriman. Sebab yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat Alkitab kita, Yohanes 11 ayatnya yang ke-40. Silakan Pak. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Oke, keterangannya apa? Yesus berkata kepada Marta sebelum membangkitkan Lazarus. Perkataan tadi, Yesus katakan kepada Marta. Artinya apa? Artinya mujizat bukan soal kemungkinan, tapi soal iman kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu mujizat ini seperti ini. Bapak Ibu di rumah nih. Di rumah, tiba-tiba mati lampu. Ya, kok mati lampu? Terus kita telepon PLN. Ya, misalnya PLN Bekasi. PLN Bekasi gimana sih? Kok rumah saya nggak nyala? Begitu. PLN mengatakan apa? Loh, ini listriknya aman loh Bu. Coba Ibu cek sekringnya. Mungkin rusak. Ketika dicek sekringnya rusak Bapak Ibu. Jadi bukan sumber listrik dari PLN-nya yang rusak, tetapi ada sekringnya yang rusak di rumah kita. Setelah panggil tukang, dibetulin sekringnya, cetek, nyala. Ya, berarti apa? Berarti mujizat itu bukan kemungkinan. Mujizat itu berbicara iman kita kepada Tuhan. Ya, Lazarus mati Bapak Ibu. Ya, di WA lah Petrus. Ya, di WA lah Petrus. Pet, Lazarus mati nih, tolong bilang sama Yesus supaya datang. Petrus nggak balas, di WA lah Yohanes, nes, katanya begitu. Ya kan, akhirnya Yesus tahu dapat informasi Lazarus mati, Yesus gak langsung datang ke rumah Lazarus. Ya, Yesus pending dulu beberapa hari ini. Ya, dia tidak datang. Keluarganya berharap Yesus datang cepat, sembuhin Lazarus, bangkitin Lazarus bangkit. Tapi apa yang dia katakan kepada Marta karena Yesus datangnya telat ke rumah Lazarus. Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, akhirnya ketika Yesus datang, Yesus tegur kepada mereka. Ya, kenapa sih kalian bimbang? Ya, tenang aja, walaupun mungkin aku datang telat, bukan berarti Lazarus tidak menerima mujizat. Dan akhirnya kan Lazarus bangkit kan, bukan begitu Bapak Ibu? Ya, Lazarus bangkit, pocong pertama Bapak Ibu, toeng. Dan akhirnya Lazarus bangkit. Dan semua pada kaget, wih Lazarus bangkit, mujizat terjadi. Padahal waktu Yesus datang, Yesus telat beberapa hari. Saya ingin katakan Bapak Ibu, walaupun mungkin agak telat pertolongan Tuhan, tetaplah beriman, tetaplah percaya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Dia tetap pegang kendali hidup kita. Ya, beberapa jemaat yang bisnisnya, ya kayak di SCBD, satu jemaat ya mengatakan, Pak, saya punya bisnis nilainya segini, miliar. Ya, besok udah mau kemana? Ke notaris. Sudah mau tanda tangan sama orangnya. Tahu Bapak Ibu, ketika hari hanya nggak jadi, pending. Dia gerusuk gerasak. Ya, akhirnya hari Minggu besoknya ketemu saya lagi di SCBD. Dia bilang, Pak Pendeta, kenapa gagal Pak Pendeta? Loh, kenapa? Saya bilang, saya juga nggak tahu. Saya bilang begitu. Kok nanya ke saya, ya kan? Kenapa gagal? Ini pada gue tahu yang bisnis lu. Kenapa saya? Saya tugasnya mendoakan, tapi saya bilang, Pak, kalaupun gagal, pasti ada sesuatu yang Tuhan jagain untuk Bapak. Gak mungkin Tuhan gini, Tuhan itu senang memberkati. Tapi kalau belum jadi berkat, berarti ada sesuatu yang belum beres. Atau sesuatu yang mengancam hidup Bapak. Tahu Bapak Ibu, rupanya gak jadi. Rupanya orang yang ngajak kerjasama mau nipu dia.
Dan akhirnya berapa minggu kemudian dia datang, dia mengatakan, Pak Pendeta terima kasih. Rupanya gak jadi notaris. Itu caranya Tuhan untuk menyelamatkan saya dari rancangan orang jahat yang hanya mau mencuri uang saya. Ya, makanya saya katakan teruslah beriman. Ya, Pak Pendeta, saya menikah sudah 2 tahun belum punya anak. Tolong dukung doa Pak Pendeta, saya pasti dukung doa. Teruslah beriman. Ya, makanya saya kalau doain kan saya selalu katakan, udah berapa lama menikah? 2 tahun. Sekarang bulan apa? Februari, kayak tadi di Sunter. Bulan Maret awal hamil, hamil ya. Anak pertama laki-laki. Amin Pak Pendeta. Kalau dia percaya jadi Bapak Ibu. Tapi ada Pak Pendeta udah April kok nggak hamil-hamil ya. Ya memang kalau belum waktunya Tuhan. Atau mungkin mereka masih masih di jalur Gaza suami istri Bapak Ibu ya kan. Dung. Wah kata Tuhan repot nih kalau gue kasih anak, ribut-ributnya masih banyak ini. Ya kan, damai-damai dulu lah. Ya, ketika damai baru bisa punya anak. Ya, makanya dibereskan dulu hidup kita dengan baik. Terus beriman. Orang yang beriman dia pasti rubah hidup dia dengan baik. Ada satu teman saya Bapak Ibu, ya pegang jabatan lah, bagus lah di kantornya. Dia bilang begini, paling gampang menyusun inventaris kantor. Paling gampang. Ya, kursi berapa, bangku berapa, meja berapa, itu paling gampang. Laptop berapa, mesin print berapa. Itu paling gampang, tapi yang paling sulit adalah apa? Ngatur orang, katanya begitu. Ya, karyawan saya 1000 Pak Pendeta. Tapi 1000-1000-nya karakternya beda-beda. Ada yang baik, ada yang songong, katanya begitu. Ada yang malas-malas kerja, tapi ada yang kerja keras. Ya, makanya saya sering stres, saya nggak pernah stres lihat kursi. Ya kalau stres lihat kursi udah gila berarti Bapak Ibu ya kan. Dia tidak pernah stres kalau ngurus inventaris kantor. Kursi gampang, meja berapa. Tapi pusing kalau ngurusin orang. Ya, makanya Tuhan juga kadang-kadang dalam hati saya juga, Tuhan pusing juga ngeliat orangnya. Kadang-kadang ada yang mau diatur, ada yang enggak, ada yang nurut, ada yang membangkang, ada yang mulutnya shalom, ada yang ada juga. Ya. Kata Tuhan, moncongmu, kata Tuhan. Iya, karakter manusia kan beda-beda. Jadi banyak orang yang aku pengen seperti Tuhan. Kata Tuhan, ayo gantian deh. Ayo kalau mau kau gantian jadi aku. Aku jadi manusia, engkau jadi Tuhan. Oh, Jangan kira jadi Tuhan itu gampang Bapak Ibu. Ngurusin miliaran orang. Ngurusin miliaran karakter. Ngurusin orang yang berdosa. Ngurusin orang yang membangkang. Ngurusin orang yang gak pernah ke gereja. Ngurusin orang yang ngerokok mulu. Nah itu Tuhan urusin juga tuh. Iya kan, ngurusin orang yang selingkuh sama istrinya. Selingkuh sama kuntilanak. Itu Tuhan yang ngurusin semuanya. Dan untuk membuat dia bertobat perlu waktu. Ya makanya terus beriman. Ya kalau kita masih diizinkan Tuhan untuk beriman. Berarti apa? Tuhan punya rencana untuk melatih iman kita. Ya, Lazarus dibangkitkan. Dan saya percaya iman kita terus dibangkitkan kalau kita selalu dekat sama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan ya dalam khotbah saya pada sore hari ini. Apa kesimpulannya? Tuhan ingin kita tetap percaya. Fokuslah kepadanya dan terus bertekun. Jangan menyerah karena mujizatnya sudah di depan mata. Jangan menyerah Bapak Ibu. Siapa tahu besok mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah. Ini kunci supaya Bapak Ibu dan saya bisa melihat mujizat Tuhan. Jangan pernah menyerah. Siapa tahu mujizat itu sudah di depan mata kita. Ya, supaya kita bisa melihat mujizat itu terjadi. Yang pertama harus kita lakukan adalah percaya waktunya Tuhan pasti tiba. Jangan intervensi Tuhan. Jangan marah-marah sama Tuhan. Lakukan saja kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tekun. Dan percaya ketika waktunya Tuhan sudah tiba. Tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan untuk kita. Yang kedua Bapak Ibu. Jangan sering-sering melihat masalah. Ya, kita sebagai orang Kristen sering membesar-besarkan masalah. Kita lupa bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Apa yang Tuhan tidak bisa selesaikan dalam dunia ini, semua bisa dia selesaikan. Bahkan sampai kematian pun bisa dia selesaikan. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu menyatakan bahwa apa? Nothing is impossible kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, terus beriman. Kalau segala sesuatunya terpending, belum waktunya, teruslah beriman, teruslah percaya. Karena Tuhan senang sama orang yang terus beriman. Tuhan senang sama orang yang terus percaya. Tuhan senang sama orang yang tidak pernah ragu di dalam kehidupannya. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu sedang hadapi. Apa yang Bapak Ibu sedang perlukan, Tuhan tahu. Makanya jangan menyerah. Tuhan tidak pernah
mengecewakan orang yang berharap kepada Dia. Dia adalah Allah yang setia. Teruslah berharap, tepat pada waktunya mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita raih kuasa Tuhan, kita raih mujizat Tuhan. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan setiap kami. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita hampiri meja perjamuan kudus Tuhan Yesus. Katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Siapkan hati kita terima perjamuan kudus sore hari ini. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan perjamuan kudus. Kita pastikan roti dan anggur sudah dipersiapkan ya. Kita angkat rotinya dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Ya, makasih Pak. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat,
aku sembuh, mujizat terjadi. Bapak Ibu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan menyerah, karena mujizat sudah ada di depan mata kita. Percayakan waktu Tuhan dalam penggenapan mujizat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Persiapkan diri dengan baik, supaya kita ketika nanti mujizat itu nyata, kita sudah siap menerima mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dan yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap permohonan doa. Doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Kita percaya mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, juga Pak Koordinator bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Pak David Rahaja bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Dardiati Pariaji, Tuhan berkati, bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari ini maupun yang live streaming, Tuhan berkati. Percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan pernah menyerah, karena siapa tahu mujizat Tuhan sudah ada di depan mata kita. Tinggal kita percaya, jangan bimbang. Apapun yang sedang kita hadapi, bersama Tuhan kita menang segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak Silver Luta Barat, Ibu Marta Siahan, Tuhan berkati. Dipulihkan kesehatannya, diberkati kesembuhannya juga, diberkati juga dalam pekerjaan usaha Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.